Dunia sedang tidak baik-baik saja. Pandemi, perang berada di depan mata. Konflik semakin melebar, baik di internal maupun secara global. Memang demikianlah fakta sejarah bahwa wabah membawa perang besar. Kita mengenal Black Death, awal dari pandemi wabah kedua pada tahun 1346 sampai 1353 yang terdampak di seluruh dunia, yang biasa kita kenal sebagai wabah pes, menewaskan 75 sampai 200 juta orang atau 30 sampai 60% dari populasi Eropa. Setelah situasi normal, terjadilah perang besar pada tahun 1420 sampai 1436 yang kita kenal perang Husid. Kelompok Husid melawan raja-raja Eropa yang memaksakan kehendak dari Katolik Roma. Dan tahun 1453 ada perang Romawi versus Turki, yaitu jatuhnya kota Romawi Timur yang biasa kita kenal Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya ada pandemi kolera pertama pada tahun 1817 sampai 1824 di Asia dan Eropa, menyebabkan 100.000 meninggal, melahirkan perang besar di Eropa dan Asia pada waktu itu. Kita mengenal pada tahun 1823 sampai 1826 perang Burma adalah sebuah negara di Asia melawan Inggris, sebuah negara di Eropa. Pada waktu itu perang pertama. Kemudian selanjutnya ada juga perang pada tahun 1828 sampai 1823, yaitu perang Rusia versus Turki. 100.000 tentara Rusia mengepung tentara Turki Utsmani sekitar 40.000 untuk memperebutkan sebuah wilayah. Dan yang sangat fenomenal pada waktu itu adalah Revolusi Juli di Prancis. Pelengseran Raja Charles V melibatkan kekuatan rakyat. Selanjutnya ada pandemi kolera ketiga berlangsung 1846 sampai 1860 yang berdampak di seluruh dunia yang menewaskan sekitar 1 juta orang. Setelah beberapa tahun kemudian terjadi perang besar pada tahun 1864 sampai 1870. War of the Triple Alliance adalah sebuah konflik militer internasional di Amerika Selatan yang terjadi dari 1864 sampai 1870 antara Paraguay dan 3 aliansi dari Argentina, Brasil, dan Uruguay. Pada 1870 juga terjadi konflik besar berlangsung antara Kekaisaran Prancis kedua melawan Kerajaan Prusia dan sekutu-sekutunya. Kemudian yang terbesar adalah Perang Dunia Pertama. Adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Selanjutnya ada pandemi wabah ketiga berlangsung 1855 sampai 1960 yang berdampak di seluruh dunia. Wabah pes ketiga ini menewaskan 12 sampai 15 juta orang meninggal di India dan China. Dan 1889 sampai 1890 ada juga pandemi flu influenza menewaskan 1 juta orang meninggal. Serta berlangsung lagi pandemi influenza pada 1918 sampai 1920, flu Spanyol yang biasa kita kenal berdampak di seluruh dunia yang sangat banyak menewaskan manusia, yaitu sekitar 17 sampai 100 juta orang meninggal. Lahirlah Perang Dunia Kedua, adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1946. Kalau kita melihat ritme pergerakan wabah, kemudian disusul dengan perang besar atau perang internasional, dari masa ke masa semakin dekat di antara berhentinya wabah dan dimulainya perang besar. Bahkan di saat masih berlangsung wabah, justru perang meletus disebabkan beberapa hal. Wabah menimbulkan krisis politik dan ekonomi suatu negara. Maka untuk menimbulkan kebersamaan, perang adalah solusi terakhir untuk membangun kebersamaan suatu bangsa atau kerajaan. Wabah menimbulkan krisis energi, sehingga wilayah-wilayah yang strategis akan menjadi wilayah perebutan negara-negara yang terlibat perang. Wabah mendorong penjajahan untuk menambah kas atau pemasukan suatu negara atau kerajaan. Oke, sahabat milenial, ini kajian sejarah yang kita hanya memperkira-kirakan. Dan saat ini di depan mata kita sudah terjadi konflik di tengah pandemi kita. Bagaimana konflik di Laut Cina Selatan, kekuatan-kekuatan global, sekutu-sekutu Amerika sudah mulai menggiling kekuatan militer mereka untuk berada di Laut Cina Selatan. Kemudian Cina juga terus memperkuat diri, dan disusul Rusia juga membangun aliansi dengan Cina. Kita lihat di belahan Timur Tengah, Iran dan Israel terus memanas. Kemudian perang dingin pun juga semakin muncul di tengah-tengah dunia saat ini.
Bagaimana Turki membangkitkan kekuatan militernya seperti sedia kala, Rusia membangkitkan kekuatan militernya seperti sedia kala, kemudian Cina, kemudian Amerika, kemudian beberapa negara-negara juga terus memperkuat militernya, bahkan negara kita juga terus memperkuat militernya. Tetap ikuti channel ini, kita akan mengkaji sejauh mana potensi perang dan di mana titik-titik perangnya akan terjadi di belahan dunia ini. Tetap kita mempertahankan nasionalisme kita, berjuang dengan ideologi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.